Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvira Rambusuri Suatu dengan NIM 3121075, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah anatomi hewan. Adapun dosen pengampunya yaitu Yohana Makaborang, SPD, GR, MPD. Jadi materi yang saya akan jelaskan saat ini yaitu struktur anatomi organ pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas apes, yaitu burung. Poin-poin yang kita jelaskan saat ini, yang pertama struktur dan sistem organ pencernaan pada kelas apes, kedua struktur dan sistem organ respirasi pada kelas apes, ketiga struktur dan sistem organ ekskresi pada kelas apes, keempat struktur dan sistem organ sirkulasi pada kelas apes, kelima struktur dan sistem organ rangka dan otot pada kelas apes, dan yang terakhir itu kesimpulan. Jadi yang pertama itu struktur dan sistem organ pencernaan pada apes. Sistem pencernaan pada burung berbeda dengan hewan lainnya karena burung itu tidak memiliki gigi, sehingga organ pencernaannya dirancang untuk mencerna makanan walau tidak dikunyah dahulu oleh gigi. Adapun bagian-bagian sistem organ pencernaan pada apes, yang pertama mulut. Makanan yang masuk akan ditangkap oleh faring dan dibasahi oleh kelenjar ludah. Burung juga memiliki lidah yang mengecap rasa seperti rasa asin, manis, dan juga pahit. Yang kedua itu esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah organ pencernaan burung berupa tabung panjang dan berotot. Otot tersebut berfungsi untuk melakukan gerak peristaltik yang mendorong makanan lebih dalam ke kerongkongan. Yang ketiga itu lambung. Lambung atau perut burung merupakan organ pencernaan yang terbagi menjadi dua, yaitu proventriculus dan ventriculus. Keempat itu proventriculus. Makanan dari tembolok akan masuk ke perut pertama atau yang disebut proventriculus. Proventriculus akan mengekskresikan cairan lambung yang asam dan mengandung pepsin untuk mencerna makanan. Kelima, ventriculus. Makanan kemudian masuk ke ventriculus atau gisat atau bisa dikenal dengan ampela. Dalam ampela inilah proses pencernaan makanan burung secara mekanis itu terjadi. Yang keenam, usus halus. Makanan yang telah dihancurkan kemudian dikirim ke usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan burung yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Yang ketujuh itu usus besar. Setelah usus halus, organ pencernaan burung yang bekerja selanjutnya adalah usus besar. Usus besar menyerap air dan elektrolit seperti pada usus besar manusia. Bedanya, burung tidak memiliki saluran urin dan feses yang terpisah seperti manusia. Semua limbah dan sisa metabolisme dibuang melalui suatu lubang yang disebut dengan kloaka. Berikut itu sistem organ pernapasan pada apes. Sistem pernapasan burung dimulai dari oksigen yang masuk melalui lubang hidung di pangkal paruh atasnya, kemudian menuju pembuluh darah trakea, kantong udara, hingga berakhir di paru-paru. Fungsi kantong udara pada burung itu untuk menyimpan udara ketika burung tersebut terbang. Berikut struktur dan sistem organ ekskresi pada apes. Sistem ekskresi pada apes itu terdiri dari ginjal, paru-paru, dan kulit. Apes memiliki sepasang ginjal yang berwarna coklat. Saluran ekskresi terdiri dari ginjal yang menyatu dengan saluran kelamin dan pada bagian akhir usus yang disebut dengan kloaka. Hasil ekskresi dari apes yaitu zat asam urat dan garam dan dikeluarkan melalui nares atau yang disebut dengan lubang hidung. Burung hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak pada tunggingnya
yang berfungsi untuk meminyaki bulu-bulunya. Berikut struktur dan sistem organ sirkulasi pada aves. Sistem peredaran darah aves sama dengan peredaran darah manusia. Pada aves, darah dari vena cava masuk ke antrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan. Setelah itu, darah dipompa ke paru-paru. Jantung burung itu terdiri dari 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik, yaitu serambi kiri dan serambi kanan, dan bilik kiri dan bilik kanan. Sistem peredaran darahnya itu merupakan sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Yang berikut struktur dan sistem organ rangka dan otot pada aves. Pada otot, burung juga memiliki rangka dalam. Burung terbang dengan cara menggepakkan sayapnya. Gerakan sayap dapat dikendalikan oleh otot-otot terbang yang sangat kuat. Otot-otot tersebut melekat pada tulang dada. Burung memiliki 2 otot terbang. Ketika salah satu otot menarik ke bawah, otot lainnya akan menarik sayap ke atas. Yang berikut itu rangka. Rangka pada manusia itu yang pertama tengkorak. Fungsi dari tengkorak itu melindungi otak dan isi kepala. Kedua itu tulang leher. Fungsinya itu untuk menghubungkan ke tempurung kepala. Terus tulang lengan itu untuk menggerakkan sayap. Tulang hasta, tulang sayap yang menghubungkan dengan tulang lengan. Yang tulang pengumpil, tulang sayap yang menghubungkan dengan tulang lengan. Karako itu penghubung tulang dada. Tulang dada tempat meletaknya otot untuk terbang. Pelvis, tulang penghubung antara ekor. Terus tulang ekor itu tulang penghubung dengan kloaka. Tulang kering, tulang penghubung paha betis, tulang paha untuk persendian. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, yang di sebelah kanan adalah gambar rangka, gambar otot, dan ke sebelah kiri itu gambar rangka. Dan di sini saya mengambil rangka tulang merpati. Pada otot itu terbagi ada otot-otot dada besar dan otot dada yang kecil. Di sini saya masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan materi yang telah saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kelas aves merupakan kelas burung di mana terdapat beberapa struktur dan organ yang dimiliki oleh kelas aves, dari sistem pencernaan sampai dengan sistem otot dan rangka pada aves. Pada sistem pencernaan itu terdapat paru, mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, kelenjar, usus halus, usus besar, dan kloaka. Pada sistem sirkulasi itu memiliki 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik, serta 2 bilik. Pada sistem pernapasan terdapat lubang hidung, pembuluh darah dan trakea, kantong udara, hingga berakhir di paru-paru. Pada sistem ekskresi terdapat ginjal, paru-paru, dan kulit. Pada sistem rangka terdapat 2 jenis otot yang terdiri dari otot dada kecil dan otot dada besar. Sedangkan pada rangka terdapat 14 rangka yang telah saya jelaskan tadi. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan selamat siang.